warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Natsasya Aulia akan memandu podcast kita selama beberapa menit ke depan. Saat ini kita sedang bersama dengan narasumber hebat yang mana merupakan mahasiswa KPI dan juga Mawapas pada tahun 2024. Kemudian kakaknya juga aktif di MC protokoler, kemudian juga bagian dari reporter satu televisi UIN Said Al-Rahmatullah. Langsung saja kita sambut narasumber hebat kita yaitu Kak Elvinatul Rosyada. Halo semuanya. Kak, kalau boleh tahu alasan kakak ambil prodi komunikasi penyiaran pesan gimana? Oke, jadi alasan saya kenapa kok saya ambil jurusan KPI atau komunikasi penyiaran Islam, sebenarnya ini sudah dari waktu SMA. Waktu SMA saya itu sudah terjun di bidang politik. Nah, jadi saya sudah melusuri tentang komunikasi, di kafe, design, everything, itu sudah mulai terjun di sini. Nah, ketika saya mulai kelas 2 SMA, itu saya sudah memikirkan kira-kira bakat saya, kemauan saya, apa. Lalu setelah saya juga cari-cari bakat saya dan keinginan saya ada di bidang komunikasi. Sempat kemarin juga daftar di beberapa univ yang jurusannya komunikasi, akan tetapi sama ortunya nggak boleh kalau ortu saya. Nah, karena saya juga kan nggak tunggal, jadi tidak boleh luar kota. Akhirnya memilih yang dekat dan juga yang negeri karena pilihan ortu itu harus yang kalau bisa yang negeri seperti itu. Dan UIN Satu Tulung Agung ini selain negeri juga semuanya unggul, akreditasinya unggul, mulai dari KPI dan provinsi lainnya sudah memenuhi standar lah istilahnya. Dan juga dari mahasiswanya, UKM-nya semua sudah maju. Fasilitasnya juga sudah bagus. Dan ketika praktek tuh alat-alat dan juga fasilitas itu sudah mendukung mahasiswa ke depan. Maka dari itu saya memilih jurusan KPI ini sehingga saya sangat cocok dengan jurusan ini karena tidak hanya komunikasi saja ya, karena penyiaran Islam kan ada dakwahnya, karena juga prodinya atau fakultasnya itu FUAD, Fakultas Hukum Adab dan Dakwah. Tidak hanya belajar terkait dengan komunikasi saja, tapi juga belajar agama, adab dan dakwah. Seperti Kalau boleh tahu dulu sampai di mana? saya dulu di SMA Ya. Terus kalau nggak salah kakaknya juga aktif di berbagai organisasi. Itu gimana sih Kak biar bisa membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi? Oke, ini mungkin banyak sekali pro dan kontra ya, dan juga banyak sekali problematik karena juga membagi waktu itu hal yang sangat sulit sekali, apalagi kita itu sebagai manusia pasti ada salahnya, ada mungkin kekurangannya dalam manajemen waktu. Karena kita kalau dikatakan sempurna itu masih belum bisa. Kita manusia itu masih ada kurangnya, tidak bisa sempurna 100%. Nah, untuk membagi waktu, saya itu biasakan untuk mempunyai list. Jadi, urusan kerja, urusan organisasi, urusan kerja. Karena saya kan kerja di beberapa kerjaan yang juga sudah di zaman saya. Jadi, saya satu hari itu saya buat rundown. Jam segini saya ke sini, jam segini saya ke sini. Itu selama 1 minggu. Nah, kadang saya ini juga masih salah. Salahnya kadang saya belajar sampai malam. Sehingga paginya kadang kurang fokus, kadang masih ngantuk. Bahkan untuk menangkap pelajaran kadang masih fokus. Tapi bagaimana kita bisa tetap konsisten, bisa terus fokus itu harus pada diri kita sendiri. Bagaimana kita di kelas misal masih ngantuk nih. Nah, terus ternyata pelajarannya ini. Mungkin nanti ketika sudah tidak ngantuk coba belajar lagi gitu. Mungkin ada waktu luang kita belajar lagi gitu. Jadi tetap usahakan waktu itu digunakan sebagai mungkin. Saya batasi ya untuk main HP-nya. Jadi kalau saya mulai kalau lebih dari 1 jam atau apa itu bagaimana saya mendoktrin diri saya sendiri udah stop scroll TikTok, stop main HP. Itu Mbak yang ya itu. Ini saya itu kadang aku alarami. Jadi ketika aku kan pengen ya
scroll TikTok itu kan seru ya. Betul, Apalagi kalau betul FYP-nya sesuai itu bisa aku belajar. Ada TikTok tergiur saya ke HP itu. Nah ini HP ini ketika saya belajar jangan sampai ada di dekat. Saya kan juga punya HP dua. Yang kedua itu fokus untuk Gmail dan WA saja, nggak ada TikToknya, nggak ada Instagramnya. Itu saya terus sambil belajar. Salah satunya ini saya taknya di mana agar saya tidak lihat, agar tidak tergiur. Kalau mungkin HP-nya saya satu aja loh. Mungkin bisa pakai laptop untuk fokus untuk belajar dan HP-nya diletakkan jangan di dekatnya. Gunakan waktu 1 jam aja belajar biar fokus, biar konsisten dan juga biar apa yang kita pelajari itu nyambung di pikiran kita seperti ini. Tapi yang paling sulit biasanya itu Mbak. Kita kan udah pakai laptop tuh. Tapi di laptop kan ada Notif notif WA gitu, Iya. WA web. Nah, itu gimana Mbak ya? Bilangin aja terus apa misal kita ambil yang perlu tugasnya atau list dikirim yang perlu aja yang kita gunakan. Jadi sampai jangan ada satu hal yang mendistract kita. Misal menggunakan setelah pakai headphone aja dengarkan musik. Tapi jangan sampai ada yang mendistract kita. Apapun yang bisa hilangkan. Meskipun saya sendiri juga kadang sering kedinginan karena kan biasanya itu harus on HP ya karena mungkin banyak yang ini terus ada yang sudah tahu ada telepon yang mendadak gitu. Tapi saya tetap luangkan 1 jam aja tanpa HP ketika belajar. Supaya bisa lebih fokus, supaya bisa lebih maksimal ketika kita belajar itu tadi. Kakaknya di UIN itu waktu kalau nggak tahu ikut organisasi apa itu? Selain satu TV. Sekarang masih aktif. Ya, masih asli begitu. Selain satu TV, Untuk selain satu TV dulu ya, semester 1 itu saya ikut MPS, lalu semester ini kan HMS 4 tahun, semester 2 untuk di semester tinggi, satu televisi, udah sama PKI. terus pernah nggak sih Kak ngalamin momen paling menantang atau bahkan blunder di atas panggung? Sering, apalagi kalau dulu waktu awal-awal ya masih belajar public speaking karena public speaking itu tidak instan ya teman-teman. Public speaking itu tidak instan, jadi harus dilatih. Tidak sekedar menggodok mie ya yang langsung jadi 10 menit langsung jadi langsung dimakan, enggak ya. Jadi kalau kita masih banyak salah-salahnya, masih ribet, masih kurang maksimal, masih belepotan ketika berbicara itu hal yang wajar. Jadi asal terus aja sampai hal itu hilang. Bagaimana caranya? Pelajari skill public speaking. Sering-sering ngomong di depan kaca. Saya dulu kalau ngomong itu cepet banget sehingga ribet, terkadang kurang jelas kalau didengarkan intonasinya cepet. Karena saya dari kecil itu memang bawaannya kalau ngomong cepet. Jadi kayak cepetnya tuh cepet banget tanpa jeda gitu. Jadi kurang dipahami oleh teman saya sendiri gitu. Hanya beberapa yang paham dengan omongan saya. Nah, terus ketika saya mulai belajar ngomong pelan-pelan, saya ngomong di film sendiri tuh sering. Bahkan ketika saya mau MC, saya mau ngisi di forum, itu saya sering ngomong sendiri di cermin. Saya latih, jadi saya gladi bersih lah intinya. Gladi bersih bagaimana saya ketika pembukaan, bagaimana saya ketika mengisi, bagaimana ketika saya di forum gitu. Terus biasanya kan, orang kalau public speaking tuh ngadep orang itu kan ragu, malu. Saya dulu untuk face to face atau tatapan mata itu kurang percaya diri gitu ya. Tapi jangan sampai sampean itu menghindar dari hal itu. Coba alihkan dengan apa ya kira-kira biar saya tidak berani. Saya dulu anak kata nggak berani. Akhirnya saya alihkan, saya nonton bundanya, saya nonton videonya gitu. Jadi itu adalah sebuah kasus sedikit. Bagaimana kita bisa untuk face to face tapi tidak ragu gitu. Kadang untuk tatapan mata sama orang itu masih ragu. Apalagi melihat ekspresinya orang-orang di depan itu masih takut gitu. Takut biasanya kalau gimana ya kalau di ET, bagaimana ya nanti kalau orang maksimal. Kalau di dalam public speaking, jangan mendoktrin kita harus sempurna. Kesempurnaan itu tidak ada yang punya kecuali Allah SWT. Jadi bagaimana kita bisa tampil maksimal. Jangan sempurna tapi maksimal. Karena ketika kita tampil itu pasti ada celah sedikitnya kekurangannya. Tapi apa? Jangan sampai kita fokus ke hal kesalahan itu tadi. Fokuslah kepada kelebihannya kita. Jadi ketika kita sudah fokus pada kelebihan kita, hal sekecil apapun kesalahan itu pasti akan terhapus oleh kelebihan itu tadi. Jadi fokusnya kita bagaimana kita bisa membentuk diri kita dan juga ketika kita belajar public speaking itu bisa lebih konsisten dan maksimal seperti itu.
Kalau boleh tahu coba nih bisa ceritain dong sesuatu yang paling berkesan ketika kakak Sesuatu yang paling berkesan ya saya panggil ya. pengalaman kakak itu atau pas pertama nama kan otomatis gak langsung Gak apa-apa, tapi saya coba dulu. Jadi pikiran saya itu gak apa-apa lah, dicoba dulu. Setelah coba, saya belajar semakin mungkin. Saya ingin tunjukkan semakin mungkin. Tapi ternyata panggung, saya kan nggak tahu ya, nervous, dedek, dan sebagainya. Itu pasti ada di panggung. Nah, ternyata hal ini membuat saya tidak putus asa gitu loh. Saya ingin, kok dia bisa ya sekeren itu. Saya jadikan acuan, saya punya role model. Jadi ketika saya manggung itu, ada seseorang satu yang juga partner saya sendiri itu saling backup. Ada partner saya yang backup ketika saya MC itu, misal saya kurang ya atau apa gitu, backup. Sama-sama saling belajar lah ya, gitu. Tapi saya di situ ya tetap eh, bagaimana mendoktrin diri saya itu bisa, karena saya punya satu role model, dua role model, dan sebagainya. Jadi usahakan sampean itu terkadang mencontoh siapa yang menunjukkan acuan. Misal sampean mencontoh GTT gitu, itu kan role model kita bagi perempuan gaya gitu, ataupun ke siapa gitu yang jadikan role model. Berarti tetap banyak orang yang kita jadikan role model di Instagram itu banyak sekali. Jadi ketika kita mungkin masih ada kesalahan sedikit itu kita bisa menjadi acuan untuk semangat. Meskipun di panggung ada kesalahan ya, ada kesalahan terus nanti grogi ataupun apa, itu hal yang wajar seperti itu. kalau kakak sendiri role modelnya Ada banyak sekali ya di yang media paling sosial. yang Yang paling itu di bidang public speaking ya. iya Sebenarnya saya nggak terfokus ya, karena saya banyak sekali yang saya ciptakan ngomong enggak. Karena seorang itu kalau untuk mencapai kesempurnaan itu tidak untuk mencapai kesempurnaan belum belum gitu loh. Jadi saya mau jadikan beberapa yang saya model dan hanya satu dari terus gini kak kalau nggak salah kami kan juga aktif sering konser di satu titik nah coba di tips supaya agar ngomongnya itu bisa lancar meskipun tanpa skrip itu awalnya kakak nyiapinnya gimana yang ngomongnya lancar tanpa speech. Sebenarnya kalau saya sendiri itu pakai script, kadang juga ada gitu ya, tergantung. Karena ngomong kalau ada materinya, kita kan harus menghafal yang pertama. Yang kedua kita juga harus menyesuaikan kondisi. Ya, di penghafal itu sebenarnya kurang dalam waktu sedikit, karena kita harus memahami. Tapi terkadang kan kita itu lupa terus kadang juga ke blank gitu. Nah, itu saya tulis poin-poinnya saja, misal di awal-awal saya pakai script, untuk pertemuan kedua, ketiga, selanjutnya itu memakai poin-poinnya saja, untuk yang keempat itu saya berikan berbicara sendiri. Gitu. Tapi terkadang kalau saya masih punya pikiran ataupun kesibukan, itu kan kadang saya kurang fokus, karena saya sendiri banyak kesibukannya juga masih banyak tanggungannya, jadi kadang masih sering pakai script, karena saya sendiri untuk menghafal itu masih kurang maksimal gitu. Banyak yang harus dihafalkan, banyak yang harus dipikirkan sehingga untuk fokus menghafal itu masih belum maksimal gitu. kak ini kan banyak orang kan nggak bisa mengontrol dirinya sendiri kayak masih malu gara-gara dirinya sendiri gak memiliki pikiran-pikiran yang tiba-tiba kayak mindsetnya membuat dirinya insecure sendiri. Gimana sih kak cara biar kita itu tetap pede dan juga menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik? Oke. Bagaimana kita menghilangkan pikiran-pikiran tidak baik, merasa insecure, merasa kurang percaya diri, tidak mampu gitu ya. Itu mendoktrin diri kita. Kita itu tergantung bagaimana pemikiran kita gitu. Kalau pemikirannya teman-teman semua masih seperti itu tolong hilangkan. Karena ketika kita masih punya pikiran
seperti itu, tapi kita masih berusaha menghilangkan dan pikiran itu tidak tetap ada gitu ya, itu nggak akan bisa gitu. Hilangkan aja dan mendoktrin itu kan gini ya, memahami bahwasanya saya itu bisa, betul-betul. Usahakan sampean ngomong sendiri di cermin, gitu ya. Saya bisa, saya pasti bisa dan saya nanti ketika apapun itu saya pasti bisa melakukannya. Dan kadang saya mendoktrin diri saya seperti itu. Saya menanamkan prinsip ataupun pemahaman pada saya sendiri, untuk saya itu bisa dan saya tidak akan mundur. Ketika satu langkah yang sudah saya ambil itu adalah konsekuensi yang saya lakukan. Maka dari itu, saya tidak akan mundur. Bagaimana yang saya ambil itu tetap bisa saya lakukan dengan maju terus. Tidak saya mundur. Jadi ketika saya merasa insecure, aduh aku kok seperti ini, kok aku masih berbuat. Oke, aku harus bisa karena ini hal yang aku jalani sekarang dan aku harus bisa melaluinya. Mungkin kalau pengembangan diri ya seperti itu doang. Ya perbaiki diri, akhlak, sikap, penampilan, usahakan selalu rapi, usahakan tampil yang maksimal, ikut kelas, prepare diri, kelas up, kelas atlet, apa nih kan, public speaking, attitude, dan sebagainya. Nah, itu harus kita maksimalkan gitu. Ikuti kelas-kelas yang mengupgrade diri kita supaya lebih maksimal, supaya lebih eh lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Terus eh, yang harus dimiliki oleh seorang public speaker itu apa tuh semua kayak attitude kan itu pasti attitude yang baik kalau speakernya nggak bagus kan biasanya mengganggu dan juga nggak bisa meretorika apa ya mbak biasanya nggak Kata-katanya. kata-katanya nggak bisa membuat orang itu percaya. Oke. Ini ada di prinsip ataupun skill-skill public speaking ya. Ada 3 public speaking, ada 3 poin ketika kita melakukan public speaking. Yang pertama visual, yang kedua voice, yang ketiga verbal. Nah, visual itu yang adalah yang paling penting. Karena orang ketika public speaking, yang dilihat apa? Pasti first time. Hal first time look itu hal yang akan dilihat orang pertama kali. Makanya ketika kita mau ketemu dengan orang, ketika kita mengikuti forum, kita kaget tampil mungkin seperti saya diri. Karena visual itu hal yang paling penting. Tidak hanya dalam public speaking saja, tapi juga dalam semua hal. Misal sampai mau kerja, sampai mau menemui siapa, itu pasti kan visual yang dia tampilkan. Ya kan? Bagaimana kita bisa, visualnya tidak harus cantik dan ganteng ya teman-teman. Bisa tampilannya rapi, bisa dandan bersih, wangi, dan kece. Nah, itu hal yang harus kita perhatikan ya. Kenapa? Hal itu akan mempengaruhi percaya diri kita. Kita sudah percaya diri, otomatis kita voice-nya bagus, lalu verbal-nya juga bagus. Sehingga ketika kita melakukan speaking, kita sudah siap. Jadi kalau dalam public speaking ada 3 hal tersebut, yang paling penting adalah visualnya. Yang kedua adalah voice, yang ketiga adalah verbal. Kenapa verbal ini terakhir? Karena verbal itu kan kata ya. Orang public speaking itu tidak perlu kata-kata yang bagus, yang penting bagaimana kata-kata itu dapat diterima dengan baik dan dapat didengarkan, diterapkan seperti itu. Gitu ya kak ya. Terus gimana sih kak pesan yang mau memulai public speaking kayak orang yang pinjam itu sangat susah untuk mendokterin dirinya kalau dirinya itu bisa. Oke. Bagaimana ketika pesan saya ya pada teman-teman yang masih introvert atau masih kadang malu-malu di depan umum, teman-teman kalian tidak sendiri. Saya dulu juga seperti itu, saya dulu juga malu-malu. Prinsip kita adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin dengan apa? Dengan belajar. Karena tanpa belajar kita tidak bisa. Terus update diri kita dengan mengikuti pelatihan ataupun kelas-kelas public speaking, kelas upgrade diri, dan juga sering latih cara berbicara kita di diri sendiri kita, baik umum maupun di depan kaca ya. Dan juga terus bagaimana kita bisa meyakinkan ke diri kita sendiri bahwasanya kita bisa dan kita bisa public speaking seperti itu. Wah, juga kesimpulan yang bagus kan ya kak. Baik teman-teman, mungkin itu saja
Mungkin itu saja statement podcast kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Natswa Aulia dan Kak Albina sudah. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.